Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Emzidan Rusyadi dari kelas 11 IPA 3 akan meringkas materi-materi kelas 11 dari bab pertama sampai bab terakhir. Bab pertama ada bab sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua tipe, prokariot dan eukariot. Eukariot dikenal sebagai sel yang memiliki inti sel, dan prokariot dikenal sebagai sel yang tidak memiliki inti sel. Sel tersusun atas berbagai macam organel. Organel sel diantaranya membran sel, inti sel, sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, badan mikro, vakuola, plastida, dan sentriol. Adapun yang kedua atau bab 2 yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan meristem, jaringan penyokong, dan jaringan mendasar. Selanjutnya ada jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel yang sama, memiliki fungsi yang sama, membentuk sebuah organ hewan, bukan hanya suatu sel tetapi beberapa sel yang sama, dalam hal ini memiliki fungsi yang sama pada suatu organ tertentu pada hewan. Adapun perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan adalah jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Sedangkan jaringan hewan terdiri atas jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Selanjutnya ada bab sistem gerak pada manusia. Gerakan yang dilakukan manusia menggunakan sejumlah organ, rangka, persendian, dan otot yang disebut dengan sistem gerak manusia. Sistem gerak terbagi dua, yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Menurut jenisnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Menurut bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang putih, tulang pendek, dan tulang kebal. Skeleton terbagi dua, yaitu skeleton aksial dan skeleton apendikular. Ada 3 jenis persendian, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Jenis-jenis persendian diartrosis yaitu sendi aksel, sendi plana, sendi putar, sendi peluru, sendi geser, dan sendi luncur. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu sistem peredaran darah. Terdiri dari pembuluh darah yang membawa darah dari dan menuju jantung, arteri membawa darah dari jantung, dan vena untuk membawa kembali darah ke jantung. Sistem peredaran darah manusia membawa oksigen, nutrisi, dan hormon menuju sel serta membuang sampah seperti karbon dioksida. Bab selanjutnya itu sistem pencernaan. Serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik dan kimiawi. Adapun secara mekanik, sistem pencernaan mekanik yaitu pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah, serta terjadi pada lambung dengan gerak peristaltistik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Pencernaan kimia merupakan proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan, misalnya pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim trypsin. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang menyinggung. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.